calon pemimpin yang memperoleh kemenangan atau suara dengan money politik ini dipastikan berpotensi akan menjadi koruptor. Satu contoh ya, Bupati Meranti. Baru akan mencalonkan diri sebagai gubernur saja sudah melakukan tindakan korupsi. Bupati yang beberapa waktu lalu sempat menuai kontroversi karena pernyataannya yaitu ingin keluar dari NKRI dan bergabung di negaranya Upin Ipin, Malaysia sana. Berita terbarunya terkena operasi tangkap tangan KPK atas dugaan kasus korupsi. Ya, Muhammad Adil, Bupati Meranti dari daerah tingkat 1 Provinsi Riau. Pada akhir 2002 yang lalu, Muhammad Adil ini memang sempat menuai kontroversi ya, karena pernyataan-pernyataannya yang berseteru dengan Kementerian Keuangan. Muhammad Adil ini menyebut bahwa di tubuh Kementerian Keuangan diisi oleh iblis katanya. Ya. Jelas ya, apa yang disampaikan oleh Muhammad Adil ini menuai kontroversi dan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Selain menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengancam akan bergabung ke Malaysia. Hal ini langsung mendapat kecaman dari politikus PDIP Masinton Pasaribu pada Selasa 13 Desember. Menurutnya, seorang pejabat negara tak seharusnya menyampaikan pernyataan tersebut. Alasan Bupati Meranti mengancam gabung menjadi bagian dari Malaysia karena merasa pemerintah Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya. Sebelumnya ia juga menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis. Pernyataan ini dilontarkan Adil kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Pernyataan tidak pantas oleh Muhammad Adil ini dipicu oleh dana bagi hasil yang dinilai tidak adil ya, yaitu bagi hasil usaha pertambangan minyak yang berada di daerah tersebut. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil beradu pendapat dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman dalam rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru Riau. Adil menyatakan kekecewaannya atas dana bagi hasil minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Kemenkyu. Alasan Muhammad Adil ingin keluar dari NKRI dan bergabung dengan negaranya Upin Ipin itu adalah karena menurut dia daerah Meranti yang disebut-sebut sebagai daerah termiskin di Indonesia itu tidak diperlakukan adil oleh pemerintah pusat. Sehingga ia berkeinginan Kabupaten Meranti ini bergabung dengan Malaysia. Namun beberapa hari terakhir ini pemberitaan berbalik jauh dari apa yang disampaikan pada akhir Desember 2022 yang lalu, yang menyebutkan bahwa daerahnya adalah daerah termiskin di Indonesia yang membutuhkan banyak bantuan support dari pemerintah pusat. Ya. Tapi kenapa ya daerah yang katanya miskin tetapi bupatinya korupsi? Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau Muhammad Adil terjaring OTT KPK. Adil terjaring OTT pada Kamis malam 6 April 2023. Juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan penangkapan ini. Berdasarkan pemberitaan yang beredar di media mainstream maupun media sosial, ada 3 kasus korupsi yang menjerat Muhammad Adil. Yang pertama adalah kasus dugaan upeti dari UPD. UPD itu organisasi perangkat daerah atau dinas di daerah itu. Yang kedua, kasus dugaan suap pemenangan tender salah satu perusahaan jasa umroh. Yang pada saat itu daerah Kabupaten Meranti ini membuat program akan memberangkatkan umroh bagi para takmir masjid di daerah tersebut. Dan yang ketiga adalah kasus dugaan suap terhadap auditor BPK Provinsi Riau yang dalam hal ini Muhammad Adil
request atau menginginkan bahwa Kabupaten Meranti itu bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam soal pengelolaan keuangan. Ya, supaya dinilai bahwa Kabupaten Meranti ini pengelolaan keuangannya adalah bagus. Menyuap petugas auditor BPK Provinsi Riau. Jadi supaya daerah tersebut seolah-olah pengelolaan keuangannya itu begini ya. Berdasarkan berita yang beredar, ini juga menyebutkan dana hasil korupsi ini disebut-sebut akan digunakan sebagai anggaran operasional dirinya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau. Wow. Jadi Muhammad Adil ini ingin maju sebagai calon Gubernur Riau, tetapi menggunakan dana hasil korupsi. Ya. Padahal kalau kita lihat dari rekam jejak Muhammad Adil ini sangat bagus. Karena karir di politiknya dimulai dari bawah. Dari ketika ia ikut dalam kontestan calon kepala desa di daerahnya. Pada saat itu, ketika ia mencalonkan kepala desa, gagal tidak terpilih. Tapi nasib berkata lain. Muhammad Adil ikut dalam kontestan pemilihan calon legislatif pada waktu itu dan terpilih sebagai anggota DPRD. Setelah ia menjadi anggota DPRD, kembali ia mencari peruntungan maju sebagai calon bupati di Meranti. Dan alhamdulillah ya, terpilih sebagai kepala daerah Bupati Meranti. Pada saat ia menjabat sebagai bupati, luar biasa ya, banyak yang memberikan acungan jempol terhadap dirinya. Muhammad Adil ini menyebut daerah Meranti ini menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia, sehingga ia harus kerja keras memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat di daerahnya. Tapi sayang ya, kesini-sini ia tersandung kasus korupsi. Dan dana hasil korupsi itu justru disebut-sebut akan digunakan sebagai dana operasionalnya persiapan dalam pemilihan Gubernur Riau yang akan digelar pada 2024 mendatang. Bupati yang mengundang banyak kontroversi yang pada akhirnya terjerat kasus korupsi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya juga ada di daerah Jawa Tengah yang saat itu menjerat Budi Sarwono. Nek petengeli kan pikiran ngalih, Mas. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya Oh iya Mas gitu, paham nggak? Gajinya kecil katanya. Dan ia juga menyatakan menyesal maju sebagai calon bupati kalau ternyata gajinya bupati itu kecil. Tak lama dari pernyataan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Budi Sarwono terlibat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 hingga 2018. Selain Bupati Banjarnegara, KPK juga menahan satu tersangka lain dari pihak swasta. ya. Kita berharap ini bisa menjadi pelajaran kita semua ya. Tidak hanya untuk para kepala daerah atau calon kepala daerah, tetapi juga untuk masyarakat, rakyat di seluruh Indonesia. Agar ke depan berhati-hati dalam memilih calon pemimpin. Karena calon pemimpin yang memperoleh kemenangan atau suara dengan money politik ini dipastikan berpotensi akan menjadi koruptor. Satu contoh ya, Bupati Meranti. Baru akan mencalonkan diri sebagai gubernur saja sudah melakukan tindakan korupsi. Ya, korupsi mengutip upeti dari OPD atau dinas, suap dari salah satu perusahaan travel, serta
suap terhadap auditor BPK agar daerahnya terlihat menjadi daerah yang rapi dalam keuangan, jujur dan bebas dari korupsi tentunya ya. Tapi apa yang terjadi, ternyata sang bupati sendiri yang melakukan tindakan korupsi.